Hai Sobat Agro. Baby eels juga dikenal sebagai angulas, merupakan spesies dari belut yang hidup di perairan Atlantik Utara dan Mediterania. Mereka adalah bagian penting dari rantai makanan laut dan juga menjadi makanan utama bagi banyak spesies ikan dan burung laut. Selain itu, baby eels juga menjadi bahan makanan yang populer di banyak negara, terutama di Spanyol, Portugal, dan Jepang. Ikan belut bayi atau disebut sebagai baby eels menjadi salah satu makanan yang sangat mahal di pasaran. Terkadang harganya dapat mencapai ribuan dolar per kilogramnya. Namun pertanyaannya adalah mengapa baby eels begitu mahal? Nah, pada video kali ini Agrozin ID akan membahas tentang budidaya belut bayi atau baby eels dan mengapa baby eels begitu mahal di pasaran. Tonton videonya sampai selesai dan berikut ulasannya. Baby eels atau angulas merupakan makanan yang telah dikonsumsi selama ratusan tahun di berbagai negara di dunia. Asal-usul baby eels dikonsumsi berasal dari tradisi kuliner di wilayah pesisir Spanyol dan Portugal yang memiliki akses ke laut dan sungai-sungai yang mengalir ke laut. Angulas pertama kali disajikan sebagai hidangan makanan pada abad ke-17 dan kini telah menjadi hidangan yang populer di seluruh dunia. Dalam tradisi kuliner Spanyol dan Portugal, angulas biasanya disajikan sebagai hidangan utama yang disebut angulas ala bilbaína. Hidangan ini terdiri dari angulas yang dibumbui dengan bawang putih, paprika merah, dan minyak zaitun dan dihidangkan dengan roti panggang. Di Jepang, baby eels atau angulas dikenal sebagai unagi dan sering disajikan sebagai sushi atau dimakan dengan nasi. Angulas sangat populer di kalangan pecinta makanan karena rasanya yang lezat dan unik, serta kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Namun popularitas angulas juga membawa dampak negatif pada populasi baby eels di alam liar. Karena permintaan yang tinggi dan terus meningkat, populasi angulas semakin menurun dan kini menjadi spesies yang terancam punah. Oleh karena itu, banyak upaya untuk mengembangkan budidaya angulas sebagai alternatif untuk memenuhi permintaan pasar dan menjaga keberlanjutan populasi angulas di alam liar. Karena keterbatasan jumlah dan sulitnya proses penangkapan, permintaan yang tinggi dan pasokan yang rendah membuat harga baby eels naik secara signifikan. Pasar baby eels yang paling besar terdapat di Spanyol, di mana angulas menjadi hidangan yang sangat populer di musim dingin. Selain itu, baby eels juga menjadi bahan makanan penting dalam hidangan sushi di Jepang. Ketika harga baby eels meningkat, banyak pihak yang mencoba mencari alternatif lain. Tentunya beberapa restoran di Spanyol mulai mengganti baby eels dengan ikan lain yang lebih murah. Sementara beberapa produsen makanan di Jepang mulai mengembangkan teknologi untuk menghasilkan baby eels buatan. Meskipun angulas biasanya ditangkap di alam liar, namun beberapa peternak mulai mengembangkan budidaya angulas untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Nah, Sobat Agro, berikut adalah beberapa langkah dalam budidaya angulas. Yang pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Angulas dapat dibudidayakan di kolam atau bak berukuran kecil yang diletakkan di daerah yang terlindungi dan memiliki akses air yang baik. Lokasi yang ideal untuk budidaya angulas adalah di daerah pesisir yang memiliki akses ke air laut yang bersih dan berarus deras. Yang kedua, persiapan kolam atau bak. Kolam atau bak harus disiapkan dengan baik dengan tanah liat atau pasir sebagai dasar yang halus. Pastikan bahwa air dalam kolam atau bak tidak tercemar dan memiliki kondisi lingkungan yang sesuai untuk tumbuh kembang angulas. Yang ketiga, siapkan benih angulas. Benih angulas dapat diperoleh dari nelayan atau peternak lain yang mempunyai pengalaman dalam menangkap angulas di alam liar. Angulas biasanya ditangkap dengan jaring khusus pada malam hari di musim semi dan awal musim panas.
Yang keempat, berikan pakan yang tepat. Angulas dapat diberikan pakan yang terdiri dari cacing darah atau udang kecil. Jumlah pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan jumlah angulas yang ada di dalam kolam atau bak. Yang kelima, cegah penyakitnya. Angulas dapat terkena berbagai penyakit, termasuk penyakit kulit, penyakit insang, dan infeksi bakteri. Yang keenam adalah pemanenan angulas. Nah, Sobat Agro, pemanenan angulas dapat dipanen sekitar 5-7 bulan dalam kondisi optimal. Angulas yang dipanen dapat dijual ke pasar atau digunakan untuk konsumsi pribadi. Budidaya angulas merupakan usaha yang menjanjikan, namun memerlukan ketelatenan dan pengalaman yang memadai. Selain itu, karena angulas merupakan spesies yang terancam punah, pastikan untuk memperoleh benih angulas dari sumber yang legal dan tidak membahayakan populasi di alam liar. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara termasuk Spanyol telah menerapkan peraturan untuk melindungi baby eels dan membantu menjaga populasi mereka tetap stabil. Namun, karena masalah lingkungan yang masih berlanjut, kemungkinan harga baby eels tetap akan tinggi di pasar global dalam waktu yang lama. Jadi kesimpulannya Sobat Agro, baby eels menjadi sangat mahal karena keterbatasan jumlah dan sulitnya proses penangkapan. Sementara permintaan akan baby eels terus meningkat. Masalah lingkungan yang terus berlanjut juga memperburuk situasi ini. Karena itu, penting bagi kita untuk mencari alternatif lain yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, itu dia Sobat Agro sekilas tentang budidaya belut bayi atau baby eels dan mengapa baby eels begitu mahal di pasaran. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.